semua, we will begin in the next learning material, and in this case we are going to learn about writing descriptive text, and this is the continuity of the previous material. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. So this material is taken from BPK. Materi ini diambil dari BPK, and while you watch and understand this explanations of the material in this video, you also can check in your BPK. Just try to open it, and then open on page chapter 5 ya. Oh no, wait, I'll check in your BPK first. No, this is chapter 6 ya. Chapter 6 di bab 6. Chapter 6 bab 6. It's about writing descriptive text, and the main content of this material is about writing career ya. Writing descriptive sentences or writing descriptive text, and the point of the writing is about careers. It's about a challenge of engineer's career. Okay, jadi let me to explain more ya in Indonesia, bahwa dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, dan pada sesi pembelajaran ini kita akan belajar menulis teks deskriptif atau menulis kalimat deskriptif, dan materi ini diambil dari BPK ya, chapter 6. Nanti silakan kalian bisa cek di BPK-nya masing-masing, and the point or the practice that we are going to do in this activity is writing descriptive sentences. Jadi menulis kalimat deskriptif. Okay, let's go on to the next slide. This one is the purpose. So descriptive text. So here we learn about descriptive text. Kita belajar mengenai teks deskriptif. We know that there are many kind of type of text. Ada beberapa jenis teks ya. Di antaranya ada deskriptif ya, kemudian ada procedure, kemudian ada analytical, recount, dan seterusnya. But the focus of the learning in bahasa Inggris 5, di bahasa Inggris 5, bahasa Inggris teknik 5 ini, fokus teks yang akan kita pelajari adalah lebih kepada descriptive text and procedure text. Jadi kita akan belajar mengenai jenis teks, yaitu teks deskripsi dan juga teks prosedur. Nah, kita bisa membedakan bahwa teks ini termasuk ke dalam deskripsi dan teks ini termasuk ke dalam procedure, itu adalah dari isi daripada teks tersebut. Jadi apabila berkaitan dengan mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, dan yang dijelaskan itu adalah fact atau fakta, maka dia termasuk ke dalam deskripsi atau teks deskriptif. Namun apabila isi atau konten dari teks tersebut itu membicarakan mengenai sebuah prosedur atau sebuah step yang perlu dilakukan atau dijalankan, baik itu berupa sebuah alat ya, misalkan prosedur mengoperasikan sebuah alat, atau prosedur dalam keluar atau masuk ke suatu ruangan tertentu, kan ada regulation, ada rulesnya, dan seterusnya. Nah, itu tergolong kepada procedure, yaitu prosedur gitu ya. Oke, yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini adalah writing descriptive text atau menulis teks deskripsi. Dan pertama, it's better for us to know what is the purpose of descriptive text.
kita perlu tahu dulu ya apa itu tujuan dari teks deskripsi atau descriptive text. Nah, I have mentioned it here in this slide the purpose of this text. Jadi tujuan dari teks ini adalah it's used to describe a particular, digunakan untuk mendeskripsikan sebuah hal tertentu ya, hal khusus, baik itu person ya berupa orang, place, tempat, or thing atau benda. So once more, sekali lagi, tujuan daripada teks deskriptif adalah it is used to describe a particular person, place, or thing. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan hal khusus ya, atau seseorang, atau tempat tertentu, atau benda tertentu. Intinya adalah mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan objek yang sedang kita tulis atau objek yang sedang kita jelaskan atau deskripsikan. Nah, selanjutnya adalah generic structure, struktur teksnya. Nah, sebuah teks itu pasti memiliki paragraf, pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk teks deskriptif itu setidaknya harus ada minimal 2 paragraf. Jadi terdiri dari first paragraph and then next paragraphs ya. Paragraf 1, kemudian paragraf 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Minimal harus terdiri dari 2 paragraf. Nah, pada paragraf pertama dijelaskan di sini bahwa first paragraph should be identification. Paragraf pertama itu disebut dengan identification. Kemudian paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya atau disebut dengan next paragraphs itu disebut dengan description. Jadi strukturnya paragraf 1 disebut dengan identification, paragraf 2 disebut dengan description. So first paragraph should be identification. It means to identify phenomenon to be described. Nah, di paragraf pertama itu biasanya disebut dengan identification. Dan bagian identifikasi atau bagian paragraf pertama itu digunakan untuk menjelaskan sebuah hal atau fenomena yang kaitannya dengan objek yang dideskripsikan dalam teks atau dalam tulisan yang sedang ditulis. Kemudian pada paragraf selanjutnya itu disebut dengan deskripsi. Jadi paragraf 2, 3, 4, 5 sampai akhir itu disebut dengan deskripsi. It means to describe part, ya, qualities and characteristics. Nah, bagian paragraf atau bagian yang disebut dengan deskripsi ini biasanya menyebutkan mengenai deskripsi atau penjelasan dari hal yang berkaitan dengan objek yang sedang kita tulis, atau kualitas dari objek yang sedang kita tulis, ataupun karakteristik atau ciri-ciri dari objek yang sedang kita tulis. Berikutnya adalah language features. Tentu ya, setiap tulisan itu pasti memiliki language features atau memiliki fitur kebahasaan. Setiap kita membaca teks ya, teks in English itu pasti memiliki language features atau ciri kebahasaan. Nah, untuk teks deskriptif atau sebuah kalimat deskriptif atau teks deskriptif yang menjadi ciri utama adalah fokus on specific participant, fokus kepada objek tertentu. Nah, objeknya itu tadi bisa berupa benda ya, bisa berupa manusia, bisa berupa tempat dan seterusnya. Kemudian yang paling utama juga adalah menggunakan use of simple present tense, menggunakan simple present tense. Ingat ya, ketika kita mendeskripsikan sesuatu apa adanya, mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu apa adanya berdasarkan faktanya, maka jika kita mendeskripsikan sebuah hal yang bersifat fakta atau kebenaran, maka kita menggunakan jenis tensi simple present tense. Present tense, ingat ya bahwa present tense itu polanya adalah subjek, kemudian diikuti dengan verb 1 ya, kemudian diikuti dengan objek. Nah, jadi menggunakan bentuk verb 1 atau kata kerja bentuk 1. Nah, polanya secara lengkap adalah seperti ini. Subjek plus verb 1 yang diikuti dengan is atau s, kemudian diikuti dengan objek ya. Saya tidak perlu mengulas lebih jauh mengenai simple present tense karena ini sudah dipelajari ketika di semester awal ya. Ketika di semester 1 kita sudah belajar mengenai simple present tense gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita ke practice, yaitu apa? Practice writing descriptive sentence. Dan topik atau konten yang akan kita
jabarkan ya dalam tulisan yang nanti kalian buat itu adalah mengenai this one, the challenge of engineers future career. Jadi mengenai tantangan-tantangan yang biasanya atau saat ini atau mungkin ke depan dihadapi oleh seorang engineer ya di karir masa depannya gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui challenge? Kira-kira challenge apa atau tantangan apa yang kiranya ke depan atau saat ini dihadapi oleh seorang engineer? Nah, itu kalian bisa analisis ya dari your own experience when you were working in certain place ya. Mungkin Anda bisa analisis mungkin salah satu atau beberapa dari kalian punya pengalaman bekerja sebelumnya atau mungkin saat ini masih bekerja ya, itu bisa dianalisis yang mungkin berkaitan dengan dunia engineer. Tetapi jika tidak ada pengalaman dengan itu, maka kalian bisa try to search a text ya. Coba kalian cari informasi, bisa dari membaca teks terkini ya mengenai dunia engineering dan seterusnya, dari mungkin bisa dari internet ya atau dari sumber lainnya yang kiranya dapat memberikan informasi terkini khususnya di dunia engineering, khususnya karir dalam dunia engineer atau engineering gitu. Nah, lalu dari poin-poin yang kalian dapat itu bisa kalian kembangkan dalam sebuah tulisan ya, di dalam sebuah tulisan kalimat deskripsi gitu ya. Dan aturannya adalah seperti ini tugasnya. Nah, try analysis ya, try to analyze ya, what are the challenges of an engineer for the future career. Jadi cobalah untuk menganalisa. Analisa itu bisa didapat dari mana saja ya datanya ya, bisa dari pengalaman, mungkin pernah bekerja di sektor atau di bidang yang berkaitan dengan itu, ataupun dari diskusi dengan pelaku atau praktisi, atau mungkin juga bisa dari hasil membaca ya, dari membaca teks terkini terkait dengan dunia engineering ya. Instruksinya adalah, atau yang perlu kalian kerjakan adalah cukup menulis setidaknya, paling tidak berarti minimal ya 2 points. Kalian tuliskan 2 poin mengenai challenge atau tantangan yang biasanya dihadapi, nanti dibuat ke dalam kalimat yang baik gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk menyebutkan tantangannya apa, kemudian jelaskan. Jadi nanti tantangannya dibuat ke dalam satu kalimat, kemudian penjelasannya dibuat ke dalam kalimat yang lain, seperti itu. Oke, jadi sebutkan tantangan, kemudian sebutkan deskripsi atau penjelasannya seperti apa gitu ya. Nah, setidaknya kalian bisa menuliskannya ya. Apabila menyebutkan 2 poin tantangan, berarti nanti disebutkan ke dalam 2 kalimat gitu ya. Silahkan ditulis ke dalam kalimat deskriptif. Oke, I think enough for the explanations today, and if you have questions related to this material or the practice here, the practice of writing descriptive text, you can send your questions in WA group ya, and then I would like to answer it and we can discuss it together there. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.